Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamamia Hafsawati. Saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 5A Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Karaksaan Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Apa itu koperasi syariah? Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, dan gharar. Adapun tujuan dari koperasi syariah, yang pertama, mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi seharusnya berjalan sesuai dengan norma dan moral Islam, bisa membedakan halal dan haramnya, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan semata. Tujuan yang kedua yakni menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Adapun fungsi dari koperasi syariah, yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Selanjutnya, landasan dari koperasi syariah. Landasan koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berasaskan kekeluargaan, dan berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Ada pula prinsip dari koperasi syariah. Yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Yang keempat, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kelima, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dan yang keenam, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Bagaimana cara mendirikan koperasi syariah? Mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini bersumber dari dana yang diusahakan oleh koperasi syariah, misalnya dari modal sendiri, modal penyertaan, dan dana amanah. Syarat dan tata cara pendirian koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah. Yang pertama, koperasi jasa keuangan syariah primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi. Dan orang-orang yang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Kedua, koperasi jasa keuangan syariah sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan anggotanya. Dan yang ketiga, pendirian koperasi jasa keuangan syariah tingkat primer dan sekunder dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan serta putusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/10/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan,
pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar koperasi. Bagaimana penghimpun dana koperasi syariah? Penghimpun dana koperasi syariah berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela yang terdapat dua bentuk dari simpanan sukarela, yakni bersifat dana titipan atau wadiah dan bersifat investasi serta investasi pihak lain. Bagaimana penyaluran dana koperasi syariah? Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan cara investasi atau kerjasama, jual beli atau al-bai, dan jasa-jasa syariah lainnya. Adapun usaha koperasi syariah. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan atau gharar. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Distribusi bagi hasil. Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada pemilik modal yang telah memberikan kepada koperasi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan, maka distribusi tersebut termasuk kategori SHU atau sisa hasil usaha dalam aturan koperasi. Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang real yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah, yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil real usahanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.